Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat. Anggota kelompok kami sebagai berikut: Adi Haryanto, Davina Rahel Monika, Dayang Ramawati, dan Dedi Dwi Rinaldi. Namun untuk kali ini yang mempresentasikan hanya dua orang, saya dan Mas Ardi. Dua orang berhalangan hadir karena Pak Dedinya sedang berhalangan hadir, terkena musibah, ibunya meninggal dunia, dan Mbak Davina sedang sakit. Untuk judul artikel yang kami angkat adalah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja dalam ragam lisan atau tulisan. Lanjut. Pada bagian abstrak ini, penelitian kami berfokus pada bagaimana pola penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja mengalami perubahan baik secara lisan maupun tulisan. Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh media sosial dan globalisasi. Kita bisa lihat misalnya banyak remaja sekarang menggunakan singkatan atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Meskipun terkesan kreatif, penggunaan bahasa ini seringkali tidak sesuai dengan kaidah baku. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembinaan bahasa yang menyesuaikan dengan zaman digital agar bahasa Indonesia tetap bisa digunakan dengan baik dan benar. Lanjut ke pendahuluan. Bahasa Indonesia selama ini dikenal sebagai alat pemersatu bangsa. Tapi di era globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama media sosial, kita melihat bagaimana penggunaannya berubah, terutama di kalangan remaja. Mereka cenderung lebih ekspresif dan kreatif dalam berbahasa, dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, media, serta proses pencarian jati diri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan remaja, pola-pola yang muncul, dan apa dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kami mengumpulkan data melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara semi terstruktur, dan juga analisis teks, seperti dari media sosial atau tulisan remaja. Subjek penelitian ini adalah remaja usia 15 sampai 19 tahun yang berasal dari berbagai kota besar di Indonesia. Untuk menganalisis data, kami menggunakan pendekatan sosiolinguistik yang melihat bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial. Oke, lanjut Mas Adi. Baik, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, kami merangkum beberapa poin yang bisa kami jelaskan. Berikut salah satunya yaitu pola bahasa remaja. Untuk pola bahasa remaja sendiri, dalam zaman sekarang, remaja sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan asing. Penggunaan bahasa cenderung informal disertai singkatan dan emotikon dalam komunikasi sehari-hari maupun digital. Dan juga faktor pengaruh media sosial mendorong komunikasi cepat dan ringkas. Budaya populer dan identitas sosial mempengaruhi pilihan bahasa remaja sebagai bentuk ekspresi diri. Kemudian untuk dampaknya sendiri, salah satunya menunjukkan kreativitas dan kebebasan berbahasa, namun terjadi penurunan ketelitian dalam penggunaan bahasa baku, terutama dalam konteks formal. Dan untuk karakter remaja sendiri cenderung ingin bebas berekspresi dan dipengaruhi kuat oleh lingkungan teman sebaya. Emosi yang belum stabil turut membentuk gaya komunikasi mereka. Baik, kita lanjut kesimpulannya. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja bersifat kreatif dan ekspresif, memperkaya variasi bahasa, namun juga mengaburkan batas bahasa baku. Untuk menjembatani hal ini, diperlukan strategi pembinaan bahasa yang adaptif dan inovatif
agar kreativitas berbahasa remaja tetap sejalan dengan pelestarian bahasa Indonesia yang benar. Dan untuk harapannya sendiri, kami berharap remaja dapat menjadi agen pelestari bahasa yang tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa melupakan jati diri kebahasaan bangsa. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.